Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bapak Rusliansah SPD MPMat. Kali ini kita akan membahas materi tentang limit fungsi. Untuk materi ini kalian perhatikan peta konsep berikut. Kita akan bahas tentang limit fungsi aljabar, trigonometri, dan limit konsep turunan. Fungsi aljabar yaitu X mendekati A, X menuju tak hingga. Untuk trigonometri kita substitusi, menyederhanakan dengan rumus. Kemudian substitusi, asalkan tidak 0 per 0. Kemudian pemfaktoran, perkalian sekawan, dan seterusnya. Untuk materi persyarat, kalian silahkan coba kerjakan 3 soal berikut. Yang pertama, menyederhanakan bentuk yang diberikan. Kemudian merasionalkan bentuk yang diberikan. Kemudian jika diketahui fx dan gx, silahkan tentukan nilai fx dan gx untuk masing-masing nilai x yang diberikan. Silahkan perhatikan ya. Kita masuk definisi limit fungsi aljabar. Misalkan fx sama dengan 10x dengan x bilangan real. Untuk x mendekati 2 artinya nilai x tidak sama dengan 2. Tetapi dapat diambil nilai-nilai di sekitar 2, misalnya 1,91, 1,95, 1,99, dan seterusnya. Adapun nilainya dapat kalian perhatikan di tabel pada layar. Dari tabel di layar tampak bahwa X mendekati 2 nilainya 10, nilai dari 10X adalah 20. Secara intuitif, limit fungsi dapat diartikan sebagai berikut. Misalkan f suatu fungsi dalam variabel x dan L adalah bilangan real. Limit x mendekati a dari fx sama dengan L diartikan jika x mendekati a, ingat x tidak sama dengan a, maka nilai fx akan mendekati L. Jika limit x mendekati a pangkat negatif, fx sama dengan L, dan limit x mendekati a pangkat positif fx sama dengan L, maka limit x mendekati a pangkat negatif fx sama dengan limit x mendekati a pangkat positif fx sama dengan limit x mendekati a dari fx sama dengan L. X mendekati a pangkat negatif maksudnya x mendekati dari kiri, namanya juga limit kiri. X mendekati A pangkat positif maksudnya X mendekati A dari kanan atau disebut juga limit kanan. Contoh, apakah limit fungsi berikut mempunyai nilai? Limit X mendekati 2 dari 2X tambah 3. Kita perhatikan jawabannya. Untuk X mendekati 2 dari kiri, nilai-nilai X kurang dari 2 ditampilkan pada tabel. Tampak bahwa X mendekati 2 dari kiri, nilai fx makin mendekati 7. Artinya, limit X mendekati 2 dari kiri dari 2X tambah 3 adalah 7. Selanjutnya kita akan lihat limit X mendekati 2 dari kanan. Misalkan X mendekati 2 dari kanan, nilai-nilai X lebih dari 2. Perhatikan pada tabel. Tampak bahwa untuk X mendekati 2 dari kanan, nilai fx sama dengan 2X tambah 3 mendekati 7. Jadi, limit X mendekati 2 dari kanan dari 2X tambah 3 sama dengan 7. Tampak bahwa untuk X mendekati 2 dari kanan, nilai fx makin mendekati 7. Artinya, limit X mendekati 2 dari kanan dari 2X tambah 3 sama dengan 7. Karena limit X mendekati 2 dari kiri dari 2X tambah 3 sama dengan limit X mendekati 2 dari kanan dari 2X tambah 3 sama dengan 7, maka limit X mendekati 2 dari 2X tambah 3 sama dengan 7. Silakan kalian perhatikan ilustrasi pada gambar yang diberikan. Selanjutnya, menentukan nilai limit fungsi aljabar. Perhatikan fungsi fx sama dengan x pangkat 2 kurang 1 dibagi x kurang 1. Fungsi ini tidak mempunyai nilai di x sama dengan 1. Mengapa? Apakah fungsi ini juga tidak memiliki limit di x mendekati 1? Kita misalkan fx sama dengan x pangkat 2 kurang 1 dibagi x kurang 1 dan gx sama dengan x tambah 1. Fungsi fx sama dengan x pangkat 2 kurang 1 dibagi x kurang 1 tidak terdefinisi di x sama dengan 1. Dengan demikian,
kita tidak memperhatikan nilai X sama dengan 1. Sekarang bandingkan nilai limit fungsi Gx sama dengan X tambah 1 pada X sama dengan 1. Keduanya dapat kalian perhatikan pada grafik-grafik berikut. Grafik pertama mewakili kurva dari fx, grafik kedua mewakili dari kurva dari gx. Limit x menuju 1 dari fx sama dengan limit x mendekati 1 dari x tambah 1 kali x kurang 1 dibagi x kurang 1 sama dengan limit x mendekati 1 dari x tambah 1 sama dengan 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi, limit x mendekati 1 dari fx sama dengan limit x mendekati 1 dari gx. Selanjutnya kita akan menentukan nilai limit fungsi untuk x mendekati a. Dapat ditentukan dengan substitusi, pemfaktoran, atau mengalihkan faktor sekawannya. Yang pertama, menentukan nilai limit fungsi dengan substitusi. Misalkan f terdefinisi di setiap nilai x bilangan real. Nilai limit fungsinya sama dengan nilai fungsinya. Sebagai contoh, fungsi fx sama dengan 2x kurang 7 terdefinisi untuk setiap nilai x. Maka nilai limit x mendekati 2 dari 2x kurang 7 dapat ditentukan dengan substitusi limit x mendekati 2 dari 2x kurang 7 sama dengan 2 kali 2 kurang 7 sama dengan negatif 3. Selanjutnya penting untuk diingat. Yang pertama, jika limit x mendekati c dari fx sama dengan 0 dan limit x mendekati c dari gx sama dengan a anggota bilangan real, maka limit fx per gx sama dengan 0. Yang kedua, limit x mendekati c dari fx sama dengan a bernilai positif dan limit x mendekati c dari gx sama dengan 0, maka limit x mendekati c dari fx per gx sama dengan positif tak hingga. Yang ketiga, jika limit x mendekati c dari fx sama dengan a bernilai negatif dan limit x mendekati c dari gx sama dengan 0, maka limit x mendekati c dari fx per gx sama dengan negatif tak hingga. Selanjutnya kita akan menentukan nilai limit fungsi dengan pemfaktoran. Misalkan fx sama dengan x kurang a kali gx per x kurang a kali hx sama dengan limit x mendekati a dari gx per hx sama dengan ga per ha. Untuk mempermudah perhitungan dengan cara pemfaktoran, kalian harus ingat kembali bentuk-bentuk faktorisasi aljabar berikut. Silakan kalian lihat 4 model pemfaktoran pada layar. Contoh, tentukan nilai limit x mendekati a dari x pangkat 2 kurang 16 dibagi x kurang 4. Jadi angka pertama x kurang 2 kurang 16 kita faktorkan menjadi x kurang 4 kali x tambah 4. Sehingga limit x mendekati 4 dari x pangkat 2 kurang 16 dibagi x kurang 4 sama dengan limit x mendekati 4 dari x kurang 4 kali x tambah 4 dibagi x kurang 4 sama dengan limit x mendekati 4 dari x tambah 4. Tinggal kita substitusi nilai x ganti dengan 4, kita dapat 4 tambah 4 sama dengan 8. Jadi limit x mendekati 4 dari x pangkat 2 kurang 16 dibagi x kurang 4 sama dengan 8. Selanjutnya kita akan menentukan limit fungsi dengan mengalihkan faktor sekawan. Pertama, x kurang a faktor sekawan dari x tambah a dan sebaliknya. Yang kedua, akar x kurang a faktor sekawan dari akar x tambah a dan sebaliknya. Yang ketiga, akar x kurang akar y faktor sekawan dari akar x tambah akar y dan sebaliknya. Yang keempat, akar fx kurang a faktor sekawan dari akar fx tambah a dan sebaliknya. Yang kelima, akar pangkat 3 dari x kurang akar pangkat 3 dari y sekawan dari akar pangkat 3 dari x pangkat 2 tambah akar pangkat 3 dari xy tambah akar pangkat 3 dari y pangkat 2 dan sebaliknya. Ingat,
A kurang B kali A pangkat 2 tambah AB tambah B pangkat 2 sama dengan A pangkat 3 kurang B pangkat 3. Contoh, tentukan nilai limit X mendekati 1 dari akar X kurang akar 2X kurang 1 per X kurang 1. Kita selesaikan. Limit X mendekati 1, akar X kurang akar 2X kurang 1 per X kurang 1 sama dengan limit X mendekati 1, akar X kurang akar 2X kurang 1 per X kurang 1 kali akar X tambah akar 2X kurang 1 per akar X tambah akar 2X kurang 1. Kita selesaikan perkaliannya, kita dapat terakhir yaitu limit X mendekati 1 dari negatif 1 per akar X tambah akar 2X kurang 1 sama dengan negatif 1 tambah negatif 1 per 1 tambah 1 sama dengan negatif 1 per 2. Demikianlah presentasi materi Bapak hari ini tentang limit fungsi aljabar. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan pada materi menentukan limit fungsi di titik tak berhingga. Tugas kalian adalah mencari masalah kontekstual yang berkaitan dengan limit, kemudian coba selesaikan, dan jawabannya kalian kirim ke classroom kita. Jadi ada 3 kasus yang akan kalian selesaikan. Yang pertama, menyelesaikan limit dengan cara substitusi, kemudian menyelesaikan limit dengan memfaktorkan, yang terakhir menyelesaikan limit dengan mengalihkan sekawannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.